Selamat pagi semua juri, nama budaya Nama saya Vanessa dan ini partner saya. Samuel. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kita yang berjudul Arjuna. Arjuna, atau yang dikenal sebagai anti radiasi jaket multiguna. Jaket pelindung pekerja layanan transportasi publik dari radiasi telepon genggam. Jakarta adalah kota yang sangat padat dan ramai karena populasinya yang tinggi. Oleh karena itu, Jakarta membutuhkan transportasi umum yang bagus. Transportasi massal yang umumnya digunakan oleh masyarakat ialah Transjakarta dan komuter lain. Komuter lain dan busway selalu penuh di jam sibuk, khususnya di jam 5 sampai 8 pagi dan 5 sampai 7 malam. Hal yang unik di komuteran dan busway adalah meski sangat ramai, sebagian besar orang menggunakan ponsel. Karena semuanya menggunakan ponsel di waktu yang bersamaan, tentunya radiasi elektromagnetiknya akan sangat tinggi. Memang belum ada riset yang benar-benar membuktikan dampaknya pada manusia, namun jika berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun, mungkin akan terlihat pada akibatnya pada masa tua. Sebab itu, masinis, supir bus, dan petugas lainnya yang berjaga di kereta serta bus paling dirugikan. Cerita penelitian dimulai dari mesin ini, yang merupakan oven microwave. Anggota keluarga kami menggunakannya di rumah dan di sekolah kami. Kami terkadang melihat guru-guru menggunakan mesin ini ketika mereka ingin memanaskan makanan. Kami bertanya kepada guru kami tentang bagaimana cara kerjanya dan beliau menjawab bahwa mesin ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang mirip dengan yang digunakan pada WiFi atau telepon genggam, namun dengan daya yang lebih kuat. Tetapi radiasi tidak akan bocor keluar dari mesin karena gelombang elektromagnetik tidak dapat menembus logam. Namun ada sesuatu yang masih membingungkan pikiran kami. Itu adalah pintu microwave yang tidak seluruhnya dilapisi logam. Tapi ada kawatnya, jadi kita bisa melihatnya untuk melihat makanan di dalam microwave. Sebuah pertanyaan muncul di benak kita. Mengapa radiasinya masih belum bocor keluar melalui wire mesh? Guru kami menjelaskan bahwa jika ukuran lubang pada kawat kasar lebih kecil daripada panjang gelombang microwave, maka gelombang tidak akan dapat melewati lubang tersebut. Di lain waktu kami ingat bahwa aluminium foil juga terbuat dari lapisan logam yang tipis. Jika kita dapat membuat lapisan aluminium strip yang terlihat seperti kawat kasa dan ukuran lubangnya masih kecil, lebih kecil dari panjang lubang elektromagnetik, maka akan dapat melindungi petugas transportasi umum dari radiasi ponsel. Lubang-lubang pada strip tersebut berfungsi sebagai pemanas dan ventilasi sehingga petugas tidak merasa kepanasan saat memakainya. Ukuran lubang sekitar 1 cm, karena koneksi 4G yang biasa digunakan saat ini bekerja pada rentang frekuensi 700 MHz hingga 2,6 GHz. Menurut rumus gelombang M, C sama dengan lambda kali F, maka gelombang mikro mempunyai panjang gelombang sekitar 11 cm sampai 42 cm. Jadi lubang-lubang di antara strip tersebut tidak memungkinkan gelombang mikro untuk melewatinya. Penelitian ini sebenarnya dimulai oleh para senior kami. Namun kemudian terjadi sesuatu dan mereka tidak melanjutkannya. Kami membuat prototipe kedua yang terbuat dari bungkus makanan ringan. Anak-anak seperti kami biasanya suka makan makanan ringan dan sampai dapat mencemari lingkungan. Kami menemukan bahwa bungkus makanan ringan tersebut dilapisi oleh aluminium foil. Kami pun mendapatkan ide untuk menggunakan bungkus makanan ringan tersebut sebagai bahan untuk prototipe Arjuna kedua yang berbentuk rompi. Dan setelah beberapa kali uji coba, ternyata terbukti
mampu mengurangi jumlah radiasi. Kami mengujinya dengan memakainya di dekat beberapa peralatan rumah tangga atau sekolah seperti microwave, pemutus arus listrik, mesin fotokopi, dan lain-lain. Alat pengukur yang digunakan adalah Benetech, yang dapat menampilkan medan listrik dan magnet yang menimbulkan bunyi alarm bila pembacaan di atas 0,4 mikrotesla dan atau 40 volt per meter. Pada dasarnya, ada beberapa aplikasi di ponsel pintar yang dapat mendeteksi radiasi elektromagnetik. Namun pembacaannya biasa terlalu tinggi karena aplikasi membaca radiasi yang berasal dari ponsel itu sendiri. Berikut adalah beberapa video tentang pengujian tersebut. Hari ini saya akan mendemonstrasikan prototipe kedua dari Arjuna. Tanpa Arjuna, electric magnetic field-nya 62 dan magnetic field-nya 0,94. Sekarang menggunakan Arjuna. Menggunakan Arjuna, electromagnetic field-nya 0 dan magnetic field-nya 0,50. Dengan menggunakan Arjuna ini, radiasinya mengurang dan menjadi lebih bagus untuk tubuh kita. Hasil awal microwave adalah presentasi penurunan electric field-nya mengalami penurunan sebanyak 100%, sedangkan magnetic field-nya menurun sebanyak 74,5%. Mesin fotokopi di electric field-nya mengalami penurunan sebanyak 51,3%, sedangkan magnetic field-nya 100%. Rata-ratanya adalah electric field 75,6% dan magnetic field-nya 87,2%. Pengujian di komuter lain adalah lokasi pengujian di rute stasiun Duri sampai Tangerang. Waktu pengujiannya adalah jam 5 sampai jam 7 malam. Pengujian di busway, lokasi pengujian di halte Jembatan Besi sampai halte Taman Anggrek. Waktu pengujiannya sama seperti komuter lain. Percobaan di busway terdapat penurunan magnetic field sekitar 55%. Percobaan di komuter lain terdapat penurunan sekitar 62%. Untuk electric field tidak terdeteksi atau nilainya selalu 0. Prototipe kedua ini terbuat dari bahan bekas bungkus makanan ringan. Ini sebagai upaya mengurangi masalah sampah plastik. Prototipe ini dibuat berbentuk vase atau rompi. Dengan menggunakan microwave, hasil pengujian prototipe 2 ini menunjukkan penurunan di magnetic field sebesar 64,5%, sedangkan electric field sebanyak 87,5%. Dengan Arjuna, mari dukung petugas pelayan masyarakat di bidang transportasi agar perjalanan kita semakin aman, nyaman, dan berseri. Terima kasih semua, Namo Buddhaya.